Ambil rokok, siapkan kopi. Ayo kita opi-oku dulu gengs, biar gak panik. Tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot di awal, ayo kita sikat. Dalam kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fist of Fury yang dirilis tahun 1972, yang dimana menceritakan misi balas dendam seorang murid yang bernama Lee atas kematian gurunya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Oke, kita lanjut. Yang dimana guru Huan Jian atau gurunya Lee telah meninggal dunia. Di sini Lee telah pulang hingga dia tidak bisa melihat saat-saat terakhir bersama gurunya karena sudah dimakamkan. Di sini Lee sangat terpukul sekali atas kepergian gurunya hingga dia tidak bisa makan walaupun sudah disiapkan makanannya oleh pacarnya yang bernama Yuan. Kakak seperguruannya pun sampai datang dan membujuknya. Ia mengatakan bahwa gurunya meninggal karena radang paru-paru. Namun di sini Lee tidak percaya karena sebelumnya ia melihat gurunya baik-baik saja. Lalu di keesokan harinya tiba-tiba saja datang dua orang ahli bela diri Jepang dan satu orang Cina yang bernama Hu. Ia adalah juru bicara perguruan Jepang. Mereka ditugaskan oleh gurunya untuk mengantarkan lukisan yang bertuliskan bahwa orang Cina itu lemah. Karena hal itu Lee marah dan ingin menghajarnya, namun ia dihentikan oleh kakak seperguruannya. Namun tak lama dari situ, Lee mendatangi perguruan Hokio dan menanyakan guru Ling Mungkian. Sesampainya di situ, Lee malah dihajar oleh anak asuhnya Ling Mungkian. Duel 1 vs banyak pun tidak bisa dihindarkan. Lee pun mampu menghabisi semua anak asuhnya guru Ling Mungkian hingga babak belur dan terkapar. Di saat semua anak asuhnya guru Ling Mungkian telah babak belur semua, murid paling senior pun harus turun tangan untuk melawan Lee. Namun tetap saja, murid paling senior itu pun harus kena pukul dan kena tendang oleh Lee hingga ia babak belur dan terkapar. Setelah puas Lee memukul anak buahnya Ling Mungkian, ia pergi meninggalkan mereka semua. Guru Ling Mungkian yang mengetahui murid-muridnya babak belur dihajar Lee, ia pun menyuruh para murid seniornya untuk menghancurkan perguruan Jiwo. Ia datang tanpa basa-basi dan menghajar mereka semua hingga babak belur. Namun beruntung di sini Lee belum datang. Dan setelah mengobrak-abrik perguruan Jiwo, Hu bilang kalau ia harus menyerahkan Lee dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, mereka semua akan dipenjara. Namun tak lama dari situ, Lee pun datang dan ia langsung dimarahin oleh kakak seperguruannya karena ulah dia perguruan Hokio datang dan mengobrak-abrik perguruan Jiwo. Hingga ia disuruh pergi dari perguruan Jiwo karena ia harus diserahkan kepada guru Ling Mungkian. Di malam harinya Lee tidak sengaja mendengar 2 obrolan Peng dan Kue Tiao. Nah dari sini juga Lee baru tahu kalau guru Hu telah diracuni oleh 2 orang Jepang ini. Mereka disuruh oleh guru Ling Mungkian dan mereka pun disuruh pergi karena tugas mereka sudah selesai. Lee pun langsung masuk dan menghajar mereka. 2 orang Jepang itu pun mati secara mengenaskan dan mayatnya pun digantung di tiang lampu. Saat kakak seperguruannya terbangun, dia melihat sebuah surat dari Lee yang isinya menceritakan kalau guru Hu meninggal karena diracuni oleh seseorang. Dan Lee berkata kalau ia akan mencari orang yang meracuni gurunya itu. Dan tiba-tiba saja pacarnya Lee datang dan menyuruhnya kembali untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Namun Lee menolaknya karena dia tidak ingin melihat pacarnya terlibat dalam masalah ini. Dan Lee sudah bilang kalau dia sudah punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Keesokan harinya, Hu mengadu kepada Lien bahwa Peng dan Kue Tiao telah meninggal dunia. Guru Ling bilang kalau kita akan membalas dendam. Dan juru bicara yang bernama Hu ia pun memiliki ide untuk menekan polisi untuk menyerahkan Lee dan kalau tidak perguruan Jiwo akan ditutup. Seketika para polisi pun datang di perguruan Jiwo dan menanyakan keberadaan Lee. Namun abangnya Lee tidak tahu menahu adiknya sekarang ada di mana. Lalu pak polisi bilang dalam waktu 2 hari Lee harus segera diserahkan. Di sini Hu pun sedang berpesta bersama guru Ling Mungkian melihat cewek-cewek parkour. Di saat Hu sudah mulai mabuk kepayang, ia pamit pulang duluan. Ternyata Lee menyamar jadi tukang beca.
Di saat Lee membawanya ke jalan buntu, Hu baru menyadari kalau yang membawanya itu adalah Lee. Lalu Lee pun melempar beca itu bersama Hu. Hu pun bercerita kalau ia hanya disuruh oleh guru Ling Mungkian untuk membawa racun kepada Peng dan Kue Tiao. Saat Lee mau kembali, guru Hu mencoba menyerang, namun ia malah tewas terkena pukulan maut dari Lee. Lagi dan lagi mayatnya pun digantung di tiang lampu. Guru Ling Mungkian pun marah kepada polisi karena kerjanya tidak becus. Di tempat lain, Yuan berkata jujur pada kakak perguruannya kalau ia mengetahui Lee sekarang ada di mana. Lalu mereka pun pergi ke tempat di mana bertemunya Lee sama Yuan. Namun mereka tidak menemui siapa-siapa. Ternyata Lee sudah menyamar menjadi tukang servis telepon untuk memata-matai perguruan Hokio. Di saat para murid-muridnya telah pergi separuh, Lee pun masuk dan menghajar para murid-murid yang ada di situ hingga terkapar. Mendengar keributan tersebut pun murid senior pun langsung keluar lalu menghajar Lee. Namun di sini dia licik menggunakan samurai untuk menghajar Lee. Murid senior itu pun harus tewas tertancap pedangnya sendiri. Lalu Lee pun menghajar para pengawalnya guru Ling hingga terkapar. Di saat semua para pengawalnya guru Ling Mungkian telah habis dibantai sama Lee, kini giliran tangan kanannya guru Ling Mungkian yang menghadapi Lee. Dua belis tangan pun dari keduanya telah dilakukan, hingga pertarungan itu pun berlangsung sengit. Akhirnya Lee pun menggunakan jurus 1000 bayangan yang diwariskan gurunya, hingga ia bisa membuat lawannya mati dengan sekali pukulan di lehernya. Mantap, mantap, mantap. Guru Ling pun tersembunyi, namun di sini beruntung Lee mampu membaca gerakan serangan dari guru Ling Mungkian. Dengan satu tendangan telak tepat di lehernya, akhirnya guru Ling pun tewas terkapar. Lee pun merasa puas karena misi balas dendamnya akhirnya terselesaikan. Film diakhiri dengan Lee menyerahkan diri kepada pihak polisi.